Hai, selamat pagi semuanya. Udah bangun kali semua? Jangan lupa, tidur harus cukup, tapi jangan terlalu terlambat bangun. Nah, Anda bisa memperhatikan di layar saya, sesuai dengan yang sudah pernah saya beritahukan, bahwasanya kita hari ini akan belajar mengenai informatika. Seperti yang sudah saya semalam sampaikan, kita ada beberapa siswa yang tidak memiliki laptop ataupun misalnya PC atau komputer yang seperti yang ada di dalam lab. Nah, jadi apa boleh buat, beberapa bahan bacaan sudah saya ubah dalam bentuk format PDF, serta juga beberapa materi yang juga sudah saya siapkan dalam bentuk gambar, yaitu dalam bentuk format JPG. Nah, pastikan itu handphone Anda bisa selalu membukanya. Jangan nanti memakai handphone pun tak bisa. Saya juga bingung bagaimana Anda bisa berkembang. Kemudian mengenai yang akan kita pelajari, yaitu untuk hari ini sedikit gambaran dari efek atau dampak COVID-19 ini terhadap dunia kerja. Saya tidak tahu Anda termasuk salah satu korbannya, mudah-mudahan jangan. Ya. Nah, supaya lebih tahu lagi bagaimana dampaknya itu sebenarnya, kita akan mulai. Di sini saya sudah sediakan beberapa materi yang saya ambil selama ini yang sedang berkembang. Kita lihat di sini, di mana properti yaitu pembangunan perumahan sudah mulai terancam karena mulai diberlakukan bahwasanya harus social distancing ataupun physical distancing, sehingga banyak developer atau pengembang pasti akan mulai berjatuhan. Dan Anda bisa membacanya, industri properti disebut-sebut menjadi salah satu yang paling terkena dampak. Lalu kita lihat lagi, apa lagi yang sebenarnya terjadi. Ini ada lagi, alarm keras dari pengusaha. Ini salah satu pengusaha di Indonesia. Kami cuma kuat sampai Juni. Di sini kita bisa baca. Sektor dunia usaha kini menghadapi beban yang sangat berat di tengah efek kejut virus corona atau COVID-19 yang sebelumnya tak pernah terpikirkan. Siapapun tidak tahu ini akan datang atau tidak. Belum genap 1,5 bulan, pelaku usaha sudah mulai porak-poranda. Anda bisa membayangkan sekarang banyak yang sepi ya, jadi sudah pasti banyak efeknya. Nah, pemasukan menipis, produksi terganggu, terjadi beban pengeluaran tetap, di mana maksudnya beban pengeluaran tetap, yaitu kita kalau sebagai pengusaha kita harus terus menggaji para karyawan kita. Karyawan sih tak mau peduli, taunya hanya tahu bekerja. Dia tidak peduli bisnisnya itu bagaimana, bisnis tokenya bagaimana. Oke. Nah, karena banyak pengeluaran tetap yang terus, belum lagi mungkin ada sewa tempat, belum lagi mungkin utang dan segala macam. Ya, hal ini akan membuat dunia usaha diambang kebangkrutan massal. Oke. Hal ini yang harus diperhatikan pemerintah khususnya Jokowi. Jadi salah satu pengusaha di Indonesia ini sudah memberi wanti-wanti. Ya. Nah, kita lihat lagi dampak apa lagi yang terjadi. Anda sudah pasti pernah mendengar. Banyak anggaran yang dikeluarkan, banyak juga subsidi yang dikeluarkan pemerintah. Hal ini justru akan mengoyak anggaran negara. Defisit negara yang diperkirakan tahun 2020 ini sudah ditetapkan sekitar 852,9 triliun. Budget negara harus fokus. Anda bisa membaca-bacanya nanti. Oke. Jadi bayangkan, corona ini sangat mengerikan efeknya. Bukan hanya terhadap diri kita aja. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, siapakah bidang-bidang yang di dalam dunia ini
di dalam khususnya yang bisa berhadapan terhadap corona ini, dan siapa yang kira-kira akan demam terpapar. Kita bisa lihat pariwisata adalah nomor 1, itu efeknya paling besar. Udah. Karena pariwisata sudah terkena efek, maka penerbangan sudah pasti kena juga efeknya. Penerbangan sudah kena efek, otomatis di bagian otomotif juga mulai kena. Kita nanti akan melihat juga bagaimana otomotif nanti ini. Udah. Otomotif sudah mulai kena karena semuanya pengeluaran juga sudah istilahnya pendapatan sudah susah, tidak mungkin lagi semua mau mengeluarkan pendapatan pengeluaran untuk hal-hal yang tidak diinginkan lagi atau ibaratnya ya bersifat konsumtif. Kemudian berikutnya lagi yaitu konstruksi dan infrastruktur, yaitu mengenai bangunan, properti dan segala macam. Ini pasti terkena efek. Saya dengar sudah ada beberapa bangunan yang mulai di-stopkan alasan social distancing. Lalu finansial di sini sudah pasti banyak yang mulai mengutang karena pendapatan juga berkurang. Nah, sedangkan untuk yang migas yaitu minyak dan gas ya untuk karena ini adalah yang penting dan sangat digunakan oleh semua pihak, maka migas ini selalu netral. Di samping itu ada juga potensi yang menguat. Jadi kita sudah lihat potensi yang melemah. Potensi yang menguat di sini yaitu salah satunya agribisnis, pertanian. Siapa sih yang tidak butuh makan? Siapa sih yang tidak butuh makan sayur? Semua itu harus, apalagi kondisi sekarang, vitamin harus tercukupi. Lalu berikutnya telekomunikasi. Telekomunikasi ini seperti saya memberikan sebuah video pengajaran kepada Anda. Udah, dan kita tidak usah kontak fisik, tidak usah berhadapan. Ini juga menjadi sebuah dampak yang bagus. Selain itu, retail dan e-commerce. Di sini yang ditujukan adalah e-commerce, ya, electronic commerce, seperti penjualan online. Ya, kalau yang seperti secara fisik, itu tidak mungkin. Sangat kewalahan. Lalu farmasi, kita sudah tahu, salah satu untuk bisa menangkal corona adalah yaitu obat-obatan. Di mana obat-obatan ini juga ada bersifat suplemen. Nah, jangan lupa juga di sini yang pertama kali sangat heboh saat corona muncul, udah produk pembersih dan alat kesehatan. Ini Hai.